Haleluya, haleluya, haleluya. Ketemu lagi dengan saya, Daud Ali, berbagi ayat. Dan saya akan ambil satu ayat dari sini untuk kita baca. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan bersukacita, dengan bersyukur, dengan bergembira, dengan sorak-sorai. Sebab kita tahu pemazmur ini juga di mana dia merasa bersukacita karena diampuni Tuhan dan karena dia bisa merasakan, bisa mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup. Jadi saudara-saudara, kita diajak oleh pemazmur, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, bagaimana saya mau bersukacita, bagaimana saya mau bersorak-sorai, karena hidup saya sulit. Saya terhimpit oleh kesulitan ekonomi, keuangan, dan saya terhimpit oleh sakit penyakit. Mungkin sulit bagi kita untuk bersorak-sorai. Sebenarnya Daud juga pernah mengalami bagaimana dia mengalami kesulitan, nyawanya terancam. Kita ingat Daud pernah pura-pura gila karena begitu yang mau menghilangkan nyawanya itu raja. Tetapi Daud berkata ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Waktu dia percaya kepada Tuhan, dia tidak takut lagi. Waktu dia bersandar kepada Tuhan, waktu dia merasakan kebaikan Tuhan, dia tidak takut lagi. Karena waktu Daud takut, dia percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, dia tidak takut lagi. Karena Daud bisa berkata bahwa dari muda sampai dia putih rambutnya, Daud berkata tidak pernah dia lihat orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ditinggalkan Tuhan. Jadi ini pengalaman Daud ini, dia mengajak kita supaya kita beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi saudara-saudara, dalam hidup selalu ada silih berganti, kadang ada suka duka dalam hidup ini. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Itulah yang dialami Daud. Jadi hanya dekat Tuhan dia bisa tenang, hanya dekat Tuhan dia bisa bersorak-sorai dan bersukacita. Jadi kalau kita mau tenang, kalau kita mau damai, kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, kalau kita mau bersukacita dalam hidup ini, kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, persoalan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Daud mengajak kita bahwa betapa baiknya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Biarlah kita berlindung kepada Tuhan. Daud ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Siapa perlindungan kita? Daud waktu dia takut, dia khawatir, dia terancam,
bahkan dia nyawanya terancam, hidupnya mau dihabisi. Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi, kepada teman-teman barangkali, kepada kekuatannya kali, sama prajuritnya kali, atau siapa yang orang-orang berpengaruh kali. Tetapi Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Itulah penjaga Daud. Itulah Tuhan yang diakui ketika Daud takut. Dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak menjadi takut lagi. Dan kita diajak beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab orang yang semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tapi hati yang bersyukur, hati yang bergembira itu menyembuhkan, menyegarkan jiwa kita. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk jiwa kita. Kalau kita bisa bersyukur, kalau kita bisa melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Hanya dekat Tuhan kita bisa tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak tenang dalam hidup. Jadi, biarlah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya jadi ingat waktu saya di penjara, saya pernah tidur selapak dengan seorang teman. Istilahnya lapak buaya. Kita kalau hujan datang, kita kena hujan. Karena kita nggak bisa bayar kamar, nggak bisa sewa kamar. Jadi kita tidur di jalanan, di tempat gratis. Namanya lapak buaya. Kalau orang pernah di penjara dia tahu tuh, kita di lapak buaya. Orang yang mana orang di sana lalu lalang. Kalau hujan kita kena hujan. Nah, teman saya ini selalu saja bersungut-sungut. Selalu saja dia merasa ini tempat yang paling yang paling rendah, di mana kita di sini tidak tidak berharga, diperlakukan sangat buruk. Dia mengeluh tentang makanan, dia mengeluh tentang pelayanan, dia mengeluh tentang apa yang dia alami. Nah, jadi saudara-saudara, tapi satu hal yang saya bilang, kenapa Bapak tidak bisa mensyukuri? Bapak lihat, kebetulan pas orang yang tidur di kamar, dia sehat-sehat saja. Bahkan paginya dia masih bisa lari-lari, olahraga, berputar-putar di lapangan penjara itu. Malamnya dia meninggal dunia. Kenapa Bapak tidak bisa mensyukuri dan belajar dari hal-hal yang ini, supaya kita tahu kalau kita nanti mengalami hal yang baik, betapa nikmatnya kebaikan itu. Dan kalau kita mengalami hal seperti ini, supaya kita tahu bagaimana rasanya orang menderita, bagaimana rasanya orang tidak makan, tidak bisa makan enak, bagaimana rasanya kalau orang tidur kehujanan. Paling enggak kita tahu rasa itu. Jadi supaya kita tahu bercerita dan kita bisa peduli dengan orang lain kalau ada yang pernah seperti kita juga. Nah, tapi paling enggak kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi Bapak yang di dalam kamar itu,
dia sehat-sehat saja, tetapi tiba-tiba dia sudah tidak lagi bisa memperbaiki apapun. Mau dia bertobat, dia memperbaiki apapun, dia sudah tidak sempat lagi bisa mau berbuat baik, mau insaf, mau apapun sudah tidak bisa lagi, karena sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Bukankah Bapak masih ada kesempatan, Bapak? Nah, jadi kalau memang, ya bersyukurlah kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk merasakan ini dan itu, supaya kita tahu kalau kita punya sesuatu itu karena kemurahan Tuhan. Akhirnya karena dia selalu mengeluh, selalu tidak mensyukuri, akhirnya dia jatuh sakit karena istrinya dua, tapi satu pun tidak ada yang menjenguknya. Anaknya dua, tapi satu pun tidak ada yang menjenguk dia. Dia selalu mengharapkan orang baik sama dia. Tetapi apakah kita pernah berlaku baik sama orang? Jadi kalau kita mengharapkan, karena ada firman Tuhan mengatakan, perbuatlah kepada orang lain seperti yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Kesempatan inilah, mungkin kita di dalam, dulu kita jahat di luar, kita pantas ada di sini. Paling enggak kita bisa belajar untuk memperbaiki apapun di sini. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit penjara, hanya beberapa hari, tapi sempat, karena dia pingin sekali yang manis-manis gitu. Jadi saya sempat kasih dia kue wajib namanya itu ya, ketan itu loh, ketan yang dikasih gula merah itu, yang dipotong segi 4 itu. Dia sempat merasakan itu. Jam 4 saya ngasih sama dia, dia sempat berkata seperti ini sama saya, Pak Daud, ternyata selama ini saya tidak mensyukuri hidup. Itulah, jam 4 dia mengatakan itu. Jam 4 sore, jam 5 pagi dia sudah tiada lagi di dunia ini. Saudara-saudara kita yang masih hidup, hidup itu sendiri patut kita syukuri. Jadi kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Jadi kalau kita mati, biarlah kita mati di dalam Tuhan. Jadi jangan kita bersungut-sungut. Jadi Mazmur berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Karena di dunia inilah kita bisa apa yang Tuhan beri. Tuhan izinkan sesuatu untuk kebaikan kita supaya kita belajar. Hidup itu sendiri itu pemberian Tuhan. Hidup itu sendiri patut kita syukuri. Kita masih di kesempatan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Buktinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengenal Dia, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lainnya bisa Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, biarlah kita bersyukur dalam hidup ini dan datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kita ingat di mana dulu Musa, dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi di perjalanan orang Israel ini bersungut-sungut, padahal dia sudah dibebaskan dari perbudakan. Padahal Tuhan sudah kasih mana, sudah kasih perlindungan, siang pada tiang api, malam pada tiang awan. Tapi tetap saja mereka tidak bersyukur, bersungut-sungut saja.
akhirnya mereka mati di padang gurun. Jadi kita, apapun persoalan kita harus tahu kasih Tuhan itu lebih besar dari masalah hidup kita. Kasih Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya pasti Tuhan tambahkan kepada kita. Burung saja di udara tidak pernah mati kelaparan. Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia. Tetapi kita carilah hadirat Tuhan, carilah Tuhan. Maka kita akan hidup. Jadi saudara-saudara, ayat hari ini kita mendapat ayat Mazmur 100 ayat 2, supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bersyukur. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk kita. Sampai ketemu lagi dengan ayat berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng, supaya begitu saya bagikan ayat, Anda diberitahu, supaya kita hidup oleh firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, kita bisa menikmati dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.